Mbak. Hai, Mbak. Halo. Mbak. Halo. Ngelamun ya? Aku? Iya. Enggak. Aku sedang menikmati apa yang baru saja terjadi. Yang mana? Aku senang kita nyanyi bareng. Kamu pasti suka syairnya. Tapi tadi wajahmu nggak kelihatan bahagia tuh. Mungkin karena malu, suaraku nggak sebagus kamu. Oh, aku nyanyi biar hatiku bahagia. Tapi kan setelah itu aku tersenyum. Tersenyum itu bukan jaminan kalau seseorang lagi bahagia kan? Ya mungkin, tapi setidaknya aku merasakan sesuatu yang membuatku tersenyum. Sesuatu? Apa tuh? Saya tuh sering mendapat naskah yang tema-temanya tuh hampir sama. Banyak naskah yang masuk itu peran saya sebagai seorang ibu yang ditinggal pasangan, kemudian saya struggling sebagai single parent, terus itu membuat saya gelisah. Kenapa sih tema-tema itu lagi yang datang gitu ya? Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, itu banyak hal-hal yang sederhana sebenarnya tidak sederhana. Saya mengagumi ada seorang Buddhis ya, itu namanya Tinatan. Ada quote-nya yang menarik banget buat saya itu, miracle itu bukan ketika kita bisa berjalan di atas air, tapi justru ketika kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, itu tuh sebenarnya miracle itu gitu. Itu kemudian saya lihat di lagunya The Beatles yang judulnya Till There Was You itu juga sama. Saya sih melihatnya nggak pakai bahasa-bahasa yang rumit, puisi-puisi yang sederhana gitu. Tapi maknanya itu dalam sekali gitu. Jadi inspirasinya dari itu. Jadi memaknai hal-hal sederhana di sekitar kita yang sebenarnya tidak sederhana. Doors are open, the clouds and rain, making love, walking our own path, tell the world our story. Ada 3 karakter di sini. Ada karakter wajah, cermin, dan bayangan. Ini sebenarnya simbol ya menurut saya. Jadi wajah bercermin pada cermin, memantulkan bayangan gitu. Iya, ini reflektif karena banyak sekali informasi yang datang ke kita. Itu kadang-kadang kita itu lupa dengan yang terjadi di dalam diri kita sendiri gitu. Kita itu sudah sampai proses mana sih? Kita itu memaknai diri kita itu seperti apa, hubungan kita dengan orang lain, dengan isu-isu yang ada di sekitar kita itu bagaimana. Kalian bisa melihatku? Kalian manusia kan? Ya masa ayam bentuknya kayak gini? Apa kamu bukan manusia? Kamu makhluk apa? Aku itu bayangan kalian. Bayangan kami? Maksudmu? Ya bayangan kalian. Atau bisa jadi bayangan orang lain. Aku juga heran. Kenapa aku bisa sampai di sini? Banyak hal yang nggak terduga tuh muncul, apalagi setelah ada COVID ini. Banyak yang tadinya bayangannya itu akan di panggung, itu terus berubah semua. Kami berpikir, wah kita ini harus mencari cara supaya perhatian penonton itu lama untuk menonton pertunjukan kami gitu ya.
Kemudian Mas Jalidu punya ide, kita bikin deh formatnya seperti podcast. Akhirnya kita bikin formatnya podcast gitu. Hari ini tidak ada yang sedih dan gembira. Semua datar-datar saja. Kadang memang harus demikian. Dan menerima adalah hal yang paling bijaksana. Dapat banyak pelajaran sih di sini, dapat banyak ilmu gitu yang awalnya saya belum pernah sama sekali menulis naskah. Ini saya bisa menulis naskah akhirnya walaupun ini juga kolaborasi. Dan menulis naskah kolaborasi itu ternyata menarik. Jadi berdua kami menyepakati dulu ada beberapa bagian yang akan kami tulis. Kemudian saya menulis, lalu saya kirim ke Andi. Andi merespon, lalu setelah dia selesai dikirim ke saya, gitu terus sampai selesai gitu. Kira-kira perlu nggak ya aku hubungin dia? Kira-kira dia sedang apa ya? Yaudah nanti deh aku hubungi dia. Menarik banget Mas buat saya. Terutama saya seperti dapat tempat untuk mengekspresikan apa yang saya punya gitu. Dan di sini pun sangat terbuka dengan saya yang mungkin pengalamannya belum banyak gitu.